Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me Zulfan Afdillah and welcome to Rabbanians Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Perjanjian Lama. Halo semua. Seperti yang saya katakan pada video-video lain, sebenarnya saya ini malas bikin konten yang kesannya menyerang agama Islam. Tetapi, seperti yang barusan kita dengar, orang-orang seperti channel Rabbanians ini mencari gara-gara dengan menggunakan Alkitab, kitab suci umat Kristen, untuk mengklaim dengan sembarangan bahwa Muhammad adalah nabi yang dijanjikan. Sebagai umat Kristen yang kitab sucinya digunakan, saya punya hak untuk membantah klaim tersebut. Apakah artinya saya berkata bahwa orang-orang seperti channel Rabbanians ini tidak boleh coba-coba menggunakan Alkitab untuk membuktikan bahwa Muhammad adalah nabi yang dijanjikan? Enggak, bukan begitu. Menurut saya sih boleh-boleh aja. Tetapi jangan marah dong kalau saya juga menggunakan Al-Quran untuk membuktikan bahwa Muhammad bukan nabi yang dijanjikan. Kalau teman-teman muslim dipersilakan mempertanyakan Alkitab, kenapa saya tidak boleh mempertanyakan Al-Quran? Apakah kamu takut untuk mengetahui bahwa selama ini kamu dibohongin? Hah? Enggak. Kalau kamu tidak takut untuk mengetahui apakah selama ini kamu dibohongin, kenapa kamu tidak berani mempertanyakan Al-Quran? Kalau Al-Quran itu benar, seharusnya kamu tidak perlu takut untuk dipertanyakan. Jadi begini guys, pada video ini, saya akan menggunakan Al-Quran untuk membuktikan bahwa Muhammad bukan nabi yang dijanjikan. Dengan kata lain, saya akan menggunakan Al-Quran untuk membuktikan bahwa Al-Quran salah. Kalau kamu takut murtad, kalau kamu takut untuk mengetahui bahwa selama ini kamu dibohongin, lebih baik kamu berhenti nonton video ini sekarang. Karena semakin kamu nonton video ini, kamu akan semakin sadar bahwa apa yang kamu percaya selama ini adalah kebohongan, dan kamu akan murtad. Jadi bagaimana? Kamu takut untuk mengetahui bahwa selama ini kamu dibohongin, atau kamu berani murtad untuk melihat kebenaran? Kalau kamu takut untuk mengetahui bahwa selama ini kamu dibohongin, silakan tutup video ini sekarang. Kalau kamu terus nonton video ini, berarti kamu sudah siap untuk menerima kenyataan yang akan saya sampaikan dan siap untuk murtad keluar dari Islam. Bagaimana? Udah siap untuk menerima kenyataan dan keluar dari Islam ya? Oke, yuk kita lanjut aja ya. Sebelum kita melanjutkan video ini, sebelumnya ada disclaimer bahwa video ini dibuat bukan untuk menyerang suatu kelompok agama ataupun kepercayaan tertentu. Juga tidak bermaksud untuk membenci suatu pemeluk agama maupun keyakinan tertentu. Baik kalian itu Kristen, Buddha, Yahudi, dan juga Hindu dan sebagainya. Video ini dibuat semata-mata untuk menambah wawasan dan keyakinan saja. Internet adalah platform publik yang mana penggunanya bebas untuk menyampaikan opini dan juga aspirasi mereka dengan cara yang sopan, santun, dan beretika. Itulah sebabnya video ini dibuat semata-mata hanya untuk memberikan informasi, wawasan, dan untuk menambah keyakinan, bukan untuk provokasi. Nah, seperti yang barusan kita dengar dari channel Rabbanians, saya juga mau mengatakan hal yang sama, yaitu video ini dibuat bukan untuk menyerang suatu agama, bukan untuk membenci suatu agama. Video ini dibuat semata-mata untuk menambah wawasan dan keyakinan saja. Internet adalah platform publik yang penggunanya bebas untuk menyampaikan opini dan aspirasi dengan cara yang sopan, santun, dan beretika, bukan untuk provokasi. Selain itu, saya juga mau menambahkan apa yang dikatakan oleh Rabbanians dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E. Yang menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang untuk mengeluarkan pendapat. Saya hanya menggunakan penggaris yang sama seperti yang digunakan oleh Rabbanians untuk mengukur dirinya sendiri, kitab sucinya, nabinya, dan Tuhannya. Dan kamu sudah siap untuk menerima kenyataan bahwa Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan. Kamu sudah siap untuk menerima kenyataan bahwa Muhammad bukan nabi. Dan kamu sudah siap menerima kenyataan bahwa Allah bukan Tuhan setelah lagu pembukaan video ini dimulai. Setuju ya? Oke, kita mulai aja ya.
Mengenai Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil, sebagaimana disebutkan dalam surat As-Saff ayat 6, bahwa Nabi Muhammad telah diramalkan dan dinubuatkan dalam Taurat dan Injil. Itulah sebabnya kenapa aku termotivasi untuk membuat video ini. Nah, Rabbanes mengutip surat As-Saff ayat 6. Yuk kita baca bersama Al-Quran surah 61 ayat 6. Dan dalam kurung ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab dalam kurung yang turun sebelum aku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad," dalam kurung Muhammad. Namun, ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Nah, pada video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa Isa yang ada di dalam Al-Quran bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Karena Yesus yang ada di dalam Alkitab bukan cucu Imron. Dan semua orang tahu bahwa Yesus yang ada di dalam Alkitab lahir di kandang domba, bukan di bawah pohon korma. Jadi, siapa orang yang bernama Isa cucu Imron yang lahir di bawah pohon korma? Saya nggak tahu. Yang pasti, Isa cucu Imron yang lahir di bawah pohon korma itu bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Apakah benar ada orang yang bernama Isa cucu Imron yang lahir di bawah pohon korma? Silakan pertanyakan Al-Quran. Jadi paham ya? Kalau ada teman-teman muslim yang merujuk Al-Quran surah 61 ayat 6 untuk berkata bahwa Yesus yang ada di dalam Alkitab bernubuat tentang kedatangan Rasul Ahmad, kalian salah alamat. Nah, sekarang kalian lihat sendiri bahwa Al-Quran berkata, Isa memberitakan seorang Rasul yang bernama Ahmad. Benar ya? Kalian lihat gak ada tanda kurung di situ? Tanda kurung Muhammad. Apa artinya tanda kurung itu? Artinya, nama yang tertulis di dalam Al-Quran adalah Ahmad, tetapi dikoreksi oleh manusia menjadi Muhammad. Kenapa nama yang tertulis di situ adalah Ahmad dan harus dikoreksi menjadi Muhammad oleh manusia? Yang pertama, apakah Allah salah sebut nama? Seharusnya Muhammad, tetapi Allah salah sebut nama sehingga menjadi Ahmad. Oleh sebab itu butuh dikoreksi oleh manusia dengan menggunakan tanda kurung. Yang kedua, yang Allah maksud memang Ahmad, bukan Muhammad. Umat muslim yang tambah-tambahin sendiri firman Allah dengan tanda kurung supaya cocok menjadi Muhammad. Padahal yang dimaksud adalah Ahmad. Siapa Ahmad yang dimaksud? Mungkin Ahmad Dedat, mungkin Ahmad Dhani, atau mungkin Ahmad-Ahmad yang lain. Saya nggak tahu. Dan itu tugas kalian yang muslim untuk bertanya-tanya, kenapa di situ namanya disebut Ahmad, bukan Muhammad. Kalau kamu coba membantah dengan berkata bahwa Ahmad sama dengan Muhammad, berarti kamu menjawab dengan pilihan nomor 1. Allah salah sebut nama, seharusnya Allah menyebut nama Muhammad, bukan Ahmad. Kalau kamu berkata bahwa Ahmad sama dengan Muhammad, coba sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Bolehkah umat muslim bersyahadat dengan mengucapkan nama Ahmad? Bersaksi bahwa Ahmad adalah Rasul Allah. Di Al-Quran tertulis bahwa nama Rasul yang dijanjikan adalah Ahmad kan? Kenapa kalian tidak boleh bersaksi bahwa Ahmad adalah Rasul Allah? Kalau Ahmad dan Muhammad itu sama. Jadi jelas ya? Al-Quran surah 61 ayat 6 ini aja udah cukup untuk membantah bahwa Muhammad adalah Nabi yang dijanjikan. Karena Nabi yang dijanjikan menurut Al-Quran surah 61 ayat 6 adalah Ahmad, bukan Muhammad. Kecuali teman-teman yang muslim mau berkata bahwa Allah salah sebut, atau Al-Quran sudah korup, sehingga perlu dikoreksi oleh manusia dengan tanda kurung. Oke? Yuk kita lanjut. Nah, mengenai nubuatan yang akan kita bahas ini berkaitan erat dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 146, di mana sebenarnya orang-orang Yahudi maupun Nasrani sebenarnya mereka lebih mengetahui ciri-ciri dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana informasi yang terdapat dalam kitab mereka. Nah, Rabbanes menyebut surah Al-Baqarah ayat 146. Yuk kita baca Al-Quran surah 2 ayat 146. Orang-orang yang telah kami beri kitab
dalam kurung Taurat dan Injil, mengenalnya dalam kurung Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui dalam kurungnya. Nah, poin pertama yang saya ingin teman-teman perhatikan adalah tanda kurung. Kenapa mesti dikoreksi pakai tanda kurung lagi oleh manusia? Kenapa Allah tidak menyebut nama Muhammad di situ? Apa? Bahasa Arab. Kalau Allah berkata bahwa orang-orang yang telah kami berikan Taurat dan Injil mengenal Muhammad dalam bahasa Arab, kan nggak perlu dikasih tanda kurung lagi oleh manusia. Dikasih tanda kurung karena memang dalam bahasa Arabnya nggak ada. Kenapa Al-Quran, firman Allah yang katamu sempurna, harus dikoreksi lagi dan lagi dan lagi oleh manusia? Masa firman Allah harus dikoreksi dengan tanda kurung oleh manusia? Saksikan betapa sintingnya orang ini. Ketika Christian Prince menuduh penerjemah Al-Quran menambahkan kata-kata dalam tanda kurung sebagai tindakan pemalsuan, sesungguhnya Christian Prince lah yang memalsukan dan melencengkan terjemahan Al-Quran gara-gara mengabaikan tanda kurung. Padahal kata-kata dalam tanda kurung ini diselipkan oleh penerjemah Al-Quran. Kata-kata dalam tanda kurung ini diselipkan oleh penerjemah Al-Quran sebagai benteng untuk melindungi dan menuntun siapa saja yang membacanya. Apakah Christian Prince mengerti ini? Dia tidak tahu. Ketika seorang dai berceramah menjelaskan ayat Al-Quran, sesungguhnya dia sedang membangun penjelasan dalam tanda kurung. Namun, karena disampaikan dalam ceramah, jelas tanda kurungnya tidak kelihatan. Karena orang bingung, mudah disuapi dengan ajaran sesat. Udah mulai bisa lihat kan bahwa Al-Quran tidak sempurna? Yuk kita lanjut bahas Al-Quran surah 2 ayat 146 ini dengan koreksi tanda kurung yang diselipkan oleh manusia. Kita anggap maksudnya seperti yang teman-teman muslim pahami. Orang-orang Yahudi dan Kristen mengenal Muhammad seperti anak-anak mereka. Betul ya? Nah, pertama, silakan teman-teman pertanyakan kenapa dikatakan orang-orang Yahudi dan Kristen mengenal Muhammad seperti anak-anak mereka sendiri. Kenapa tidak dikatakan umat muslim mengenal Muhammad seperti anak-anak mereka sendiri? Aneh gak dikatakan orang-orang Yahudi dan Kristen yang mengenal Muhammad, bukan orang-orang muslim? Kalau menurut kamu tidak ada yang aneh dengan ayat ini, sekarang saya kasih contoh supaya kamu lebih paham ya. Saya, tanpa ragu, adalah nabi. Buktinya, sebagian orang-orang Korea Utara tahu banget bahwa saya adalah nabi. Seperti mereka tahu anak-anak mereka sendiri. Ada yang aneh gak? Kalau menurut kamu tidak ada yang aneh dengan pernyataan saya tadi, ya udah deh, berarti saya beneran adalah nabinya kamu. Hah? Apa? Muhammad adalah nabi terakhir. Oh, kamu salah. Muhammad menubuatkan bahwa akan datang nabi tanpa ragi dari Indonesia. Al-Quran yang kamu pegang sekarang itu sudah korup. Nih, sekarang lihat ya buktinya ya. Surat Abal-Abal 1 ayat 1. Sesungguhnya Muhammad menubuatkan datangnya nabi tanpa ragi. Jelas kan? Nih, lihat lagi ya, surat Abal-Abal 1 ayat 2. Sesungguhnya sebagian orang-orang Korea Utara mengetahui bahwa tanpa ragi adalah nabi, seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Kalau mereka berkata tidak tahu, sesungguhnya mereka sedang berdusta. Bagaimana? Percaya bahwa saya adalah nabi beneran cuma gara-gara saya asal ngejeplak seperti itu? Udah bisa lihat belum ada yang aneh pada Al-Quran surah 2 ayat 146? Coba sekarang teman-teman yang muslim jawab. Seharusnya yang mana yang benar? Orang Yahudi dan Kristen mengenal Muhammad seperti anak-anak mereka sendiri, atau orang Islam mengenal Muhammad seperti anak-anak mereka sendiri? Kalau kalian setuju dengan Al-Quran, kalau kalian setuju bahwa orang-orang Yahudi dan Kristen mengenal Muhammad seperti anak-anak mereka sendiri,
Berarti kalian setuju bahwa saya lebih mengenal Muhammad daripada kalian. Dengan demikian, kalian jangan so tahu. Kalian jangan merasa lebih kenal Muhammad daripada saya. Saya lebih tahu tentang Muhammad daripada kalian. Paham nggak? Silakan kalian survei berapa banyak orang Kristen dan Yahudi yang mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Mau survei 10 orang kek, 100 orang kek, 1 juta orang kek, silakan. Coba kalian pertanyakan, apakah benar orang-orang Kristen dan Yahudi mengenal Muhammad seperti anak-anak mereka sendiri? Digaris bawahin ya, seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Udah sadar belum? Nggak ada satupun orang Kristen dan Yahudi yang mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Hah? Siapa? Waraka bin Naufal dan Buhairah. Kalau kalian percaya cerita Waraka bin Naufal dan Buhairah, saya juga bisa. Orang-orang Korea Utara yang mengetahui bahwa tanpa ragu adalah nabi seperti mengetahui anak-anak mereka sendiri adalah mantan pemimpin Korea Utara, Kim Il Sung dan Kim Jong Il. Jelas kan? Hah? Di mana mereka sekarang? Udah meninggal. Kalian tahu gak bahwa cerita Waraka bin Naufal dan Buhairah yang ada di dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Tirmizi baru ditulis lebih dari 200 tahun setelah Muhammad meninggal? Hah? Apa? Kalian nggak tahu bahwa hadis-hadis itu baru ditulis lebih dari 200 tahun setelah Muhammad meninggal? Aduh, kasihan ya kalian. Semua penulis hadis bukan saksi mata, guys. Mereka hanya menulis berdasarkan apa kata orang, dari kata orang lain, dari kata orang lain, dari kata orang lain lagi, yang nggak tahu lewatin berapa banyak orang. Dan sekarang kamu dengar dari saya sendiri nih ya. Bukan dari kata orang lain, apalagi dari kata orang lain dari orang lain lagi. Yang tahu bahwa saya nabi adalah mantan pemimpin Korea Utara, Kim Il Sung dan Kim Jong Il. Dua-duanya udah meninggal. Goblok gak kamu kalau kamu percaya dengan omong kosong seperti itu? Kalau kamu bisa mengerti bahwa ketika saya berkata yang tahu saya nabi adalah Kim Il Sung dan Kim Jong Il itu hanya karang-karangan saya, seharusnya kamu cukup cerdas untuk mengerti bahwa Waraka bin Naufal dan Buhairah itu hanyalah karang-karangan orang yang ditulis lebih dari 200 tahun setelah Muhammad meninggal. Udah sadar belum? Kalau kamu masih belum sadar juga, kalau kamu masih mau ngotot berkata bahwa orang-orang Kristen dan Yahudi mengenal Muhammad seperti anak-anak mereka sendiri, sebagian dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya, ya sudah, sekarang saya ngaku deh. Saya kenal Muhammad seperti saya mengenal anak-anak saya sendiri. Muhammad adalah anak nakal, bukan nabi. Surat Abal-Abal 1 ayat 1. Sesungguhnya Muhammad menubuatkan datangnya nabi tanpa ragi. Bagaimana? Masih mau ngotot berkata bahwa orang-orang Kristen dan Yahudi mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri? Atau udah sadar bahwa tidak ada satu orang Kristen atau Yahudi pun yang mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri? Kalau kalian sudah sadar bahwa tidak ada satu orang Kristen atau Yahudi pun yang mengenal Muhammad seperti anak-anak mereka sendiri, berarti kalian sudah sadar bahwa Al-Quran surah Al-Baqarah 146 itu salah. Kalau kalian sudah paham bahwa surah Al-Baqarah 146 itu salah, berarti kalian sudah paham bahwa Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Jelas ya? Yuk, sekarang kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh channel Rabbanians yang lebih tahu tentang Muhammad daripada orang-orang Kristen ini. Dalam kurung, karena channel Rabbanians ini lebih tahu tentang Muhammad daripada orang-orang Kristen, berarti dia sudah membuktikan bahwa surah Al-Baqarah 146 itu salah. Oke, jelas ya? Berangkat dari Al-Baqarah ayat 146, kita akan membahas salah satu kitab dalam Bible, yaitu Yesaya pasal 42. Sebelumnya saya jelaskan dulu, saya terangkan dulu bahwa dalam Bible itu terdapat dua bagian. Yang pertama Perjanjian Lama dan yang kedua adalah Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah Taurat, kemudian Perjanjian Baru adalah Injil. Nah, teman-teman dengar sendiri ya. Channel Rabbanians menyebut Yesaya 42 terdapat pada Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah Taurat, Perjanjian Baru adalah Injil.
Artinya, cuman ada dua kemungkinan. Channel Rabbaniyans ini nggak tahu tetapi sok tahu, atau dia berbohong. Ada 39 kitab di dalam Perjanjian Lama, dan yang disebut dengan Taurat adalah 5 kitab pertama. Yesaya bukan termasuk dalam 5 kitab pertama, bukan Taurat. Dan ada 27 kitab di dalam Perjanjian Baru. Yang disebut dengan Injil hanya 4 kitab pertama. Jadi, cuman ada dua kemungkinan. Channel Rabbaniyans ini nggak tahu, atau dia berbohong. Jelas ya? Nah, karena dia berkata bahwa nubuat tentang Muhammad ada di kitab Yesaya, bukan di Taurat dan bukan di Injil, berarti dia membuktikan bahwa Al-Quran salah lagi. Karena tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang berkata bahwa nubuat tentang Muhammad adanya di Yesaya. Al-Quran berkata bahwa nubuat tentang Muhammad adanya di Taurat dan Injil. Kenapa tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang berkata bahwa nubuat Muhammad ada di Yesaya? Apakah Allah lupa kasih tahu bahwa ada nubuat tentang Muhammad di Yesaya? Atau Al-Quran sudah korup? Seharusnya ada ayat dari Allah yang berkata bahwa nubuat tentang Muhammad ada di Yesaya, tetapi sekarang udah nggak ada. Sekarang teman-teman udah paham belum? Klaim channel Rabbaniyans bahwa ada nubuat tentang Muhammad di kitab Yesaya hanya menunjukkan bahwa channel Rabbaniyans lebih hebat daripada Allah. Allah aja nggak tahu ada nubuat tentang Muhammad di kitab Yesaya. Paham ya? Yuk, sekarang kita dengar lagi dia ngoceh apaan. Untuk membuktikannya, mari sama-sama kita kaji Yesaya pasal 42 ini. Pada ayat pertama menjelaskan mengenai nubuatan terhadap sosok rahasia ini yang sangat istimewa. Ayatnya berbunyi, "Inilah hambaku yang kudukung, orang pilihanku yang menyenangkan hatiku." Nah, hambaku dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan abdun. Hambaku yaitu hamba Tuhan dalam bahasa Arab disebut dengan Abdullah. Sedangkan orang yang aku pilih dalam bahasa Arab disebut dengan Mustafa. Dan orang yang aku senangi yaitu Tuhan senangi, maka dalam bahasa Arab disebut dengan Habibullah. Nah, ketiga-tiganya Abdullah, Mustafa, dan Habibullah merupakan nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Oke. Kata channel Rabbaniyans, Abdullah, Mustafa, dan Habibullah adalah nama lain dari Muhammad kan? Benar ya? Yuk kita baca lagi Al-Quran surah 61 ayat 6. "Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab dalam kurung yang turun sebelum aku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad, dalam kurung Muhammad." Namanya siapa di situ? Ahmad, bukan Abdullah, bukan Mustafa, bukan Habibullah kan? Jadi, klaim channel Rabbaniyans bahwa kitab Yesaya menubuatkan Muhammad membuktikan apa lagi? Membuktikan bahwa Al-Quran salah lagi. Mestinya, di Al-Quran tertulis bahwa nabi yang dijanjikan bernama Abdullah, Mustafa, atau Habibullah. Ternyata Al-Quran tertulis namanya Ahmad. Coba dong kalau ada teman-teman muslim yang kenal dengan channel Rabbaniyans ini, tolong tanyakan kepada dia ya. Boleh gak sih umat muslim bersyahadat dengan bersaksi bahwa Abdullah adalah Rasul Allah? Atau Mustafa adalah Rasul Allah? Atau Habibullah adalah Rasul Allah? Oke, tolong tanyain ya. Yuk kita lanjut sedikit lagi ya. Oke, jika penjelasan Yesaya 42 ayat pertama ini terkesan agak sedikit memaksa. Hah? Apa? Sedikit memaksa. Oh, sedikit memaksa. Nah, begini guys. Saya sudah taruh link video Rabbaniyans di deskripsi video ini buat teman-teman yang mau nonton video Rabbaniyans sampai habis. Dan saya sudah melihat argumen channel Rabbaniyans sampai selesai. Isinya cuma sedikit memaksa doang. Cuma sedikit memaksa dengan berbagai ilmu cocokologi supaya Muhammad dinubuatkan di dalam Alkitab. Yang pertama, dia tahu bahwa Yesaya adalah salah satu kitab para nabi, bukan salah satu kitab Taurat. Tetapi dia berbohong dengan berkata bahwa Perjanjian Lama adalah Taurat. Yang kedua, dia memaksakan 3 nama, Abdullah, Mustafa, dan Habibullah, untuk berkata bahwa itu adalah Muhammad. Dengan demikian, dia 3 kali berkata bahwa Al-Quran salah, karena Al-Quran berkata namanya Ahmad.
Yang ketiga, dia cuma mengeluarkan argumen bahwa Yesaya 42 bukan bernubuat tentang Yesus dan memaksakan bahwa jika bukan Yesus berarti Muhammad. Begini guys, dari tadi kita belum baca Yesaya 42 sedikit pun kan? Entah Yesaya 42 itu bernubuat tentang Yesus atau bukan, tidak membuktikan bahwa Yesaya 42 adalah nubuat tentang Muhammad. Nggak ada hubungannya guys. Kamu mengeluarkan argumen apapun untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, tidak menjadikan Muhammad adalah nabi. Ngerti gak? Kamu mengeluarkan argumen apapun untuk membuktikan Kristen salah, tidak menjadikan Islam benar. Ngerti gak? Sampai detik ini, saya tidak melihat ada kebenaran apapun di dalam Islam. Seluruh isi ajaran Islam hanyalah mempertanyakan Kristen. Semua orang Islam yang saya tahu, bisanya cuma menghujani orang Kristen dengan pertanyaan-pertanyaan dan tuduhan-tuduhan. Lalu merasa benar dan merasa menang apabila orang Kristen tidak menjawab. Nggak ada satu orang Islam pun yang saya tahu bisa menunjukkan bahwa Islam benar tanpa menuduh dan mempertanyakan Kristen. Walaupun Kristen salah, tidak membuat Islam benar guys. Dan kenyataannya Kristen tidak salah. Kamu hanya bisa membuat Kristen salah dengan melakukan apa yang dilakukan oleh channel Rabanians, Taqiyah, dan memaksa. Walaupun dampaknya membuktikan bahwa Al-Quran salah, mereka nggak peduli. Yang penting apapun dilakukan supaya Kristen kelihatannya salah. Dan selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pembenaran dengan alasan bahasa Arab dan lain sebagainya untuk menutupi kesalahan Al-Quran itu. Pembenaran itu bukan kebenaran guys. Pembenaran itu adalah bukti kesalahan. Tidak ada kebenaran di dalam dusta. Muhammad bukan nabi yang dijanjikan di dalam Alkitab, adalah kenyataan. Jadi bagaimana? Kamu mau terus melakukan pembenaran atau kamu mau mulai mengakui kesalahan? Tidak perlu takut untuk mengakui kesalahan guys. Justru dengan kamu mengakui kesalahan, kamu baru bisa melihat kebenaran yang benar-benar kebenaran. Selama kamu tidak mengakui kesalahan, kamu hanya melihat pembenaran. Kamu hanya hidup di dalam dusta. Begini guys, seperti yang saya katakan tadi, Kristen salah nggak bikin Islam benar. Begitu juga, Islam salah nggak bikin Kristen benar kok. Tetapi, Islam salah artinya Islam salah. Dan kamu harus segera keluar dari agama itu. Untuk apa kamu terus hidup di dalam dusta? Untuk apa kamu terus-menerus membela kesalahan yang bukan kesalahan kamu? Kesalahan Al-Quran itu bukan kesalahan kamu guys. Mengenai Kristen benar atau enggak, itu urusan nanti. Yang penting, kamu sudah tahu bahwa Islam salah, segera keluar dari agama itu. Lebih baik kamu ateis atau agnostik, daripada suatu saat nanti anak cucumu memancung batang leher orang dalam kurung di medan perang demi membela ajaran yang salah kan? Apakah kamu mau percaya kepada Yesus atau enggak? Itu urusan nanti. Kristen enggak butuh Islam untuk membuktikan bahwa Kristen itu benar. Jadi bagaimana? Kamu mau keluar dari Islam sekarang atau nanti? Kamu mau jadi Kristen bagus, kamu mau jadi agnostik atau ateis pun enggak masalah. Kamu enggak usah takut masuk neraka kalau kamu keluar dari Islam. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri. Tidak ada agama lain di dunia ini yang dipastikan masuk neraka oleh Tuhannya sendiri kecuali Islam. Bagaimana? Kamu punya alasan apa lagi untuk tetap di Islam? Coba pikir. Semakin kamu pikir, semakin kamu nggak punya alasan untuk tetap beragama Islam kan? Nah, kalau kamu udah nggak punya alasan untuk tetap beragama Islam, silakan tulis saya keluar dari Islam di kolom komentar di bawah video ini ya. Setelah kamu tulis saya keluar dari Islam di kolom komentar di bawah video ini, kamu akan merasakan damai dan tenang yang belum pernah kamu rasakan. Dan kamu tidak akan pernah lagi mau beragama Islam. Dan kalau kamu mau punya teman-teman yang sudah keluar dari Islam juga,
silakan bergabung dengan grup Telegram t.me/murtadin. Di situ kamu akan tahu bahwa kamu tidak sendirian. Paham ya? Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya memberkati kamu. Silakan tulis saya keluar dari Islam di kolom komentar video ini sekarang. Hasebi selo etbat Mili masih ko pasar Mili me fio diva Debere libi sua Tabekir bisalfa Berbicaralah Yesusku di bawah sayapmu, Kaulah tempat berlindungku yang menghapus tangisku. Kata yang beri kesembuhan, kata belas kasihan-Mu, bicaralah Yesus. Padamu ada damai. Dabeli bisua Eda Elohim hasma Kumilat harisbi Zevotili mutra Milim sekum rabakoa Milim setidut baos Dabereli bisua Tabkhalis dun maus Berbicaralah Yesusku dengan suara lembut, periksalah hati ini, ajarku untuk taat, bersyukur dalam cintamu, menyerah pada rahmat-Mu, berbicaralah Yesusku, ajarku mengenal-Mu. Bicaralah Yesusku di tengah badai topan, gelombang laut menerpa, kami akan tenggelam. Kata yang hentikan badai, kata yang beriku harapan, berbicaralah Yesusku, tenangkanlah hatiku. Debereli bisua adua besel knafkha Biklale nafsi neha Emseato ay bekha Milim inaputasan Milim silkhim labako Debereli bisua En bekir pakasalo
שהרוב